Tuhan gak ada sama aku, itu kan kebohongan ya. Maksudnya pada saat aku dengar kabar papaku meninggal aja, aku ngerasa kayak Tuhan gak tolong aku nih. Jangan kasih titik kalau Tuhan mau kasih koma. Selamat datang di program Titik Koma, sebuah program kolaborasi antara Pijar TV dengan Muda untuk Indonesia. Apa itu program Titik Koma? Titik Koma adalah sebuah program di mana di dalam program ini teman-teman akan mendengar kisah dari teman-teman kita yang pernah mengalami satu fase titik dalam kehidupannya. Seakan-akan mau menyerah, seakan-akan sudah nggak ada pengharapan lagi. Tapi ternyata keadaan atau fase titik itu Tuhan masih kasih koma. Dan program Titik Koma ini teman-teman bisa saksikan di aplikasi GoPlay setiap hari Jumat jam 5 sore. Dan juga nantinya program ini teman-teman bisa saksikan di YouTube channel dari Pijar TV dan juga Muda TV. Dan hari ini, episode kali ini, saya Riko Karangetang tentunya kalau sudah ada host, nggak sendirian tentunya. Saya capek sendirian ya. Hari ini kita kedatangan narasumber yang luar biasa. Wah, ini bukan hanya sekedar luar biasa, tapi sangat-sangat luar biasa. Ya, siapakah gerangan? Kita panggilkan. Manda. Tepuk tangan buat Manda dong. Oke, Man. Tadi kan tegang amat, Bu. Udah sering soalnya. Udah sering ya? Sering, jadi nggak tegang. Man, boleh cerita nggak sih, Man? Bukan cerita. Manda boleh perkenalkan dulu nggak sih? Ya, siapa dirimu dan sekarang kesibukannya apa, Man? Oh, ya. Halo semuanya, nama saya Manda. Hai Manda, gitu ya. Kalau e-commerce gitu ya. Hai Manda. Ya, nama aku Manda. Aku sibuk di rumah aja sih. Ada bisnis, buka brownies di rumah. Itu aja sih. Sisanya jadi istri orang. Oh, sudah berkeluarga. Udah berkeluarga. Ya, sudah berkeluarga ya. Takutnya kan, tiba-tiba banyak ya yang nge-DM ya. Cantik lagi. Apalagi gayanya kayak Putri Indonesia berarti gini. Ya, Putri Indonesia banget Manda ini ya. Alumnus Man dari Putri Indonesia. Lebih dicemburuin aja sih. Oh gitu. Oke, Man, ini apa perbincangan tentu sangat seru. Ya, boleh lihat gua nggak sih, Man? Lu ngeliat kamera mulu. Deg-degan soalnya. Ternyata ada juga loh ada rasanya. juga ya? Nah, Man, hari ini kan kita akan bahas tentang yang namanya It's Okay. Nah, apa makna dibalik kata-kata It's Okay buat kehidupan Manda? Aku ngambil It's Okay itu karena dari ini sih Kak, lebih ke Pengkhotbah 1 ayat 3 itu. Oke. Kan di bawah langit semua ada masanya. Pengkhotbah 3 ayat 1 ya? Pengkhotbah 3 ayat 1. Nggak apa-apa. Iya. Ya, kebalik mah. Iya. Nggak apa-apa di sini, Man. Pengkhotbah 3 ayat 1 Yeah. maksudnya ya yang di bawah langit ada masanya, ada waktu orang lahir, ada waktu orang meninggal. Betul. Dan segala rupa. Nah, saat itu aku merasakan di mana aku kehilangan papaku, kehilangan ayahku, dan aku rasa waktu itu aku nggak oke gitu. Jadi pas aku udah lewatin itu, aku ngerasa bahwa it's okay kok, semua orang mungkin bukan akan ngalamin sama kayak aku, tapi maksudnya ada masa orang mungkin berduka, ada orang senang, ada orang sedih kayak gitu sih. Yes. Nah, tadi kan Manda cerita bahwa Manda kehilangan seorang ayah, dan ayah kan orang terdekat ya dengan Manda, dan tentunya buat teman-teman semua pasti pernah punya pengalaman kehilangan orang yang kita sayang, pasti nggak mudah. Nah, Manda bisa cerita nggak sih secara detail Manda kapan kejadiannya dan seperti apa saat itu? Kejadiannya itu September 2020, tapi keadaannya bukan kayak, maksudnya papaku, ayahku itu dulunya memang sehat, rajin olahraga juga. Aku nggak nyangka bahwa dia akan pergi secepat itu, yang pertama. Dan yang kedua, posisiku tuh waktu itu lagi nggak di sini, nggak di Indonesia gitu. Aku kerja di Australia waktu itu, sekolah juga. Jadi saat aku kehilangan ayahku itu bukan cuman kehilangan dia gitu, tapi aku kehilangan kerjaanku, aku kehilangan sekolah lah, termasuk kayak kehilangan apa yang aku punya gitu, yang udah aku bangun beberapa tahun di Australia itu sih. Dan keadaannya tuh
Kalau mungkin teman-teman di sini belum tahu, papaku kan bukan dari yang sama ya. Jadi papaku sama mamaku tuh beda agama ya. Jadi tapi dia tidak menunjukkan orang yang dari berbeda gitu. Malah dia tuh benar-benar kayak panutan lah, bukan cuman di keluarga aku doang, mungkin di beberapa keluarga yang saat kehilangan tuh dia bilang itu gitu sih. Nah, gimana Man perasaannya, kan tadi Manda sempat bahas ya, waktu Manda kehilangan orang tua, ayah tercinta kan, Manda lagi di luar dan Manda nggak bisa lihat wujud ayah ya. Bahkan sewaktu ada di masa pemakamannya ayah, Manda nggak ada di sana. Gimana perasaannya? Dibilang sedih pasti, tapi yang mungkin yang lebih aku rasain saat itu sih lebih ke marah juga, terus marah sama keadaan, marah sama Tuhan juga. Kok maksudnya kok enggak, karena saat itu tuh keadaannya sebenarnya Kariko aku udah mau pulang ke Indonesia, cuman karena waktu itu corona jadi harus PCR, terus pesawat tuh nggak ada setiap hari, jadi aku nunggu pesawat, aku udah beli tiket juga, udah PCR juga, lagi nunggu hasil PCR. Paginya itu harusnya aku ambil hasil PCR, tapi papaku udah pergi, jadi aku benar-benar nggak ketemu sama sekali sama dia sampai yang terakhirnya gitu. Jadi ya double aja gitu loh, udah bukan sedih lagi, marah kenapa Tuhan nggak kasih tunggu sih gitu loh. Kan aku juga cuman 3 hari lagi aku udah pulang gitu sih. Dan perasaan itu pasti ya nggak oke lah, perasaan yang Manda lagi rasakan saat itu ya, karena memang nggak mudah kehilangan orang yang kita sayang. Dan waktu itu aku ingat banget waktu aku jemput Manda di bandara, dia datang kan ayahnya sudah dikubur ya. Dan aku ingat banget pas Manda sampai rumah, teriakan, tangisan seisi rumah itu meledak banget saat itu, karena ya mereka tahu Manda sesayang itu sama ayah, dan ya keluarga juga kayak menyayangkan ya. Bukan karena kesel Manda nggak bisa datang, karena emang kondisinya emang nggak memungkinkan. Ya karena memang ada peraturan saat itu nggak bisa dengan mudah ya orang bisa ke Indonesia karena masih pandemi saat itu. Nah Man, kurang lebih udah mau 2 tahun ya. Gimana Manda menyikapi perasaan yang awalnya tadi Manda sempat merasakan bahwa marah sama keadaan, terus Manda sempat marah sama Tuhan, dan 1 tahun ini gimana Mas? 1 tahun lebih ini gimana perasaannya Man? Kalau udah mau 2 tahun ini kan ya, maksudnya waktu dalam mungkin 3 bulan pertama itu masih kayak oke aja sih Kak, kayak jadi bukan beneran oke. Jadi aku ngerasa kayak ya udahlah emang jalan Tuhan kalau ngomong ke orang kayak gitu. Padahal sebenarnya aku berbohong gitu, aku menutupi kesedihan aku dengan ya udah nggak apa-apa, emang Tuhan kayak gitu. Tapi kalau dipikir lagi gitu, ternyata sebenarnya aku cuman pura-pura aja. Aku nutupin kesedihan aku supaya bisa nyemangatin orang lain, supaya bisa ngelanjutin hidup, padahal nggak kayak gitu keadaan aku. Jadi pas saat kalau sekarang aku bisa bilang ya sekarang sih udah di titik aku belum ketemu kenapa Tuhan ambil secepat itu, kenapa aku nggak bertemu dulu sama papaku. Tapi yang aku bisa rasain sih sekarang, maksudnya kalau aku nggak ada di titik itu, mungkin aku masih kayak kayak mikir tuh Tuhan tuh selalu jahat, Tuhan tuh selalu nggak ada sama aku gitu. Bahkan dalam situasi yang nggak baik itu Tuhan malah mengubah hati Manda perlahan-lahan ya. Karena kan menerima keadaan itu kan nggak langsung bisa kita terima. Kita kan kalau ada orang berduka langsung aja udah tetap tenang ya. Jangan nangis. Jangan nangis, ya nggak bisa lah. Sedangkan yang tadi Manda bilang di awal, Pengkhotbah 3 juga katakan segala sesuatu itu ada waktunya, ada masanya, ada waktu untuk berduka, ada waktu untuk bersuka, ada waktu juga untuk nangis. Ya karena emang ada waktu-waktu tertentu dalam kehidupan kita, termasuk waktu ketika kita kehilangan orang yang kita sayang, kita harus menangis, ya menangis aja. Kenapa kita jadi so kuat gitu loh. Jadi penting buat kita juga sebagai orang percaya ya, jangan dikit-dikit langsung kasih. Aku paham sih maksudnya baik ya, menguatkan orang yang lagi kehilangan orang yang kita sayang, tapi coba belajar berempati. Ya karena apa yang mereka alami nggak mudah. Yang mereka butuhkan adalah kehadiran kita dan pendampingan dari kita. Dan juga memberikan mereka space untuk merasakan apa yang mereka rasakan. Ya Manda tentu waktu merasa kehilangan ayah pasti ada orang terdekat yang kasih space juga ya Man ya? Di kehidupan Manda. Boleh cerita nggak sih, maksudnya ada orang di sekeliling Manda yang tidak langsung kayak paksa Manda untuk langsung oke nih. Tapi ada orang-orang nggak di sekeliling Manda yang
memberi space itu supaya Manda tetap jadi apa adanya, menerima proses yang Manda lagi rasakan. Iya. Ada beberapa Kak, ya termasuk Kak Riko juga. Kalau saat itu sih mungkin ya aku inget pokoknya pas saat ayahku meninggal, aku tuh telepon Kak Riko langsung kan, aku bilang Kak, ayah udah nggak ada. Terus Kak Riko, aku tuh saat itu perasaannya sebenarnya nggak mau pulang gitu kan, aku bilang ke Kak Riko, Kak kayaknya aku pulang juga mau apa, orang nggak ketemu lagi gitu. Cuman di situ awal penerimaan Kak Riko tuh dia bilang kayak pulang ketemu sama mama, ketemu sama keluarga aku yang lain, adik kakak. Terus setelah berjalannya waktu, Kak Riko juga maksudnya nemenin terus gimana perasaannya. Ada beberapa juga teman-teman juga yang chat selalu kayak gimana perasaannya, bahkan kayak aku yang yang sok baik-baik aja sampai kayaknya nggak kuat juga tetap, maksudnya mereka tetap ada di situ gitu sih, nemenin. Wow, jadi fase nggak oke itu membuat Amanda juga merasa nyaman untuk katakan is oke untuk nggak oke. Iya, ya, iya, iya. Ya, nah titik baliknya apa Man? Boleh cerita nggak sih selain tadi ya beberapa hal yang Amanda terima, ada hal lain nggak sih yang membuat Amanda akhirnya belajar menjalani proses? Karena buat kita sebagai orang percaya kadang itu suka pilih-pilih proses, ya. Proses baik kita mau terima, proses nggak baik padahal itu dari Tuhan kita nggak mau terima. Sedangkan kan proses itu kita nggak bisa skip. Kayak iklan YouTube. Nah iklan YouTube kita bisa skip tuh. Tapi proses Tuhan kan kita nggak bisa skip. Ada proses baik kita terima, tapi ada proses yang dalam kacamata kita nggak baik, kita harus belajar menerima itu. Nah, Manda gimana Man? Ada hal apa sih yang Manda terima dalam proses perjalanan itu? Sebenarnya sih sampai sekarang masih belajar sih Kak Riko. Tapi yang aku pelajari sih lebih ke di keluargaku. Sekarang aku udah punya suami, terus sekarang aku ngadepin mamaku sendirian juga ya kan. Jadi ya dimana apa yang mungkin dulu ayah aku mungkin rasain, alamin di keluarga itu dan aku nggak ada sama mereka, sekarang aku alamin. Jadi titik balik aku sih lebih ke kayak menghadapi apa yang ada di keluarga sih Kak. Jadi misalnya keluargaku kan gimana ya, kayaknya harmonis gitu, aman di luar gitu, tapi sebenarnya di dalamnya tuh bukan yang sebaik itu gitu. Jadi aku sampai sekarang masih belajar, belum yang oh ternyata ini nih gitu baliknya. Nah itu yang menarik sebenarnya buat teman-teman semua, kenapa juga Manda ada bersama-sama dengan kita saat ini, karena nggak selalu kita di sini ya di titik koma ini hadirkan orang-orang yang sudah keluar dari struggle-nya. Tapi sebenarnya kayak Manda sekarang pun dia masih belajar, masih dalam perjalanan, nggak apa-apa. Maksudnya hidup ini kan sebuah perjalanan ya Man. Jadi ada yang sudah ada di titik tertentu, tapi ada yang masih dalam perjalanan. Dan tadi Manda bilang, dia pun masih belajar. Jadi buat teman-teman yang masih belum ngerti sekarang secara utuh ya, nggak masalah ya. Maksudnya kalian nggak sendiri ya. Manda contohnya di sini, dia belajar sampai saat ini ya, belajar menerima keadaannya. Dia belajar menerima situasi yang dia terima, nggak mudah di tahun 2020 ya, kehilangan orang yang dia sayang. Bahkan sampai sekarang pun Manda bilang kalau dia sudah menemukan titik terangnya, itu belum sebenarnya ya. Tapi dia nggak mau jauhin Tuhan, dia nggak mau lari dari Tuhan, tapi dia memutuskan untuk lari terus ke Tuhan dalam pertanyaan-pertanyaan yang masih ada dalam pikirannya dia. Jadi justru nanti waktu kita taat, nanti kita akan ngerti. Jadi kadang bukan kita ngerti baru taat, karena kalau kita tunggu langsung ngerti, kita nggak mungkin nggak akan taat, ngerti nggak sih? Tapi karena ketaatan kita membuat pada akhirnya dari ketaatan membawa kita kepada pengertian. Jadi ketaatan itu harus kita dahulukan sebelum ada yang namanya pengertian. Kadang Tuhan kan suka kayak gitu ya. Banyak hal dalam kehidupan kita mungkin kita nggak paham. Ya bahkan apa yang kita butuhkan terkadang Tuhan berikan dalam kemasan yang kita nggak inginkan. Ya kemasan yang mungkin Manda nggak inginkan adalah kepergian orang tuanya. Tapi seperti yang Pengkhotbah 3 tadi katakan, semua ada waktunya. Ya kita ini semua akan pergi kok. Ya nggak ada yang abadi di dunia ini, ya nggak sih Man? Yeah. Nah Man, tadi Manda sempat cerita bahwa ada kebenaran-kebenaran yang Manda terima. Sempat nggak sih Manda punya kebohongan-kebohongan yang sempat terlintas di pikiran Manda yang buat pada akhirnya kebohongan itu sempat mau menguasai atau pernah berkuasa atas Manda, saya pada akhirnya Manda ingin memutuskan melakukan hal yang nggak oke lah? Banyak sih sebenarnya Kak ya. Apa-apa? Kayak mungkin, misalnya jangan banyak-banyak, mungkin 35 lah. Kayak misalnya Tuhan gak ada sama aku, itu kan kebohongan ya. Maksudnya pada saat aku dengar kabar papaku meninggal aja, aku ngerasa kayak Tuhan gak tolong aku nih. Padahal kayak sebelumnya aku
ya kalau pelayanan bareng Karin kan sering doain orang sakit terus sembuh, aku lihat sendiri, aku alamin sendiri, tapi kok papaku kok nggak sembuh gitu. Jadi kayak kebohongan itu sih Kak, lebih ke ya aku percaya, ya aku percaya bahwa Tuhan gak ada sama aku juga percaya bahwa Tuhan gak sayang keluarga aku, Tuhan pilih-pilih sayangnya cuma sama keluarga ini, kayak gitu sih Kak. Tapi pada akhirnya Manda tetap mendorong diri Manda, ini yang aku lihat juga secara pribadi, karena 2 tahun ini bukan tahun yang mudah tentunya buat Manda, tapi Manda tetap press on ya, Manda tetap diajak pelayanan, ayo Kak, Man testimoni, ayo Man ngurus ini, ayo orangnya ayo, karena aku rasa gini, itu jadi bagian proses healingnya Manda. Ya karena kan kita nggak pernah bisa healing dengan cara hilang. Ya kebanyakan orang pengen healing dari trauma, healing dari kepahitan sama Tuhan, dengan cara hilang dari Tuhan nggak akan bisa, karena hati kita ini milik Tuhan. Ya apa yang Manda lakukan itu sangat menginspirasi aku pribadi, karena 2 tahun ini bukan waktu yang mudah tentunya buat Manda, tapi dia mau melayani Tuhan, dia mau dekat sama Tuhan, sampai pada akhirnya Manda saat ini bersama-sama dengan kita semua. Nah Man, boleh nggak sih kasih sepatah 2 kata lah, encouragement mungkin ya, buat teman-teman di rumah yang mungkin lagi ngalamin apa yang Manda alamin. Ya pernah merasa bahwa gua nggak oke nih, tapi ternyata merasakan nggak oke itu oke gitu loh, it's okay to not be okay ya. Tapi kan nggak oke kalau kita terus nggak oke. Ya kan, goal dari kita merasa oke dengan apa yang kita rasakan atau perasaan nggak oke ini adalah supaya kita nggak tetap dengan perasaan yang sama. Karena kan banyak orang sekedar mau jadi apa adanya, tapi lupa goal kita itu bukan sekedar jadi apa adanya, tapi menjadi bejananya. Jadi it's okay not to be okay, but not okay kalau lu terus tetap nggak oke. Man, mungkin sampaikan ke teman-teman yang ada di rumah yang mungkin ya lagi ngalamin kehilangan orang yang tersayang. Aku cuma pengen bilang sih kayak it's okay kalau kalian sedih, kalau kalian nangis, kalau kalian mungkin marah juga it's okay, atau mungkin kalian harus berperang. Kan di Pengkhotbah 3 ayat 1 juga bilang it's okay, ada waktu untuk berperang, ada waktu untuk menang. Jadi mungkin kalau saat ini kalian kehilangan orang yang kalian sayang, kalian gak sendiri juga. Dan aku harap teman-teman bisa ada di lingkungan yang tepat juga supaya kalian gak ngerasa sendiri, ngerasa korban, ngerasa paling sakit, paling kehilangan, itu sih. Wow, bener ya. Yang tadi Manda bilang kembali lagi, kita butuh yang namanya orang lain ya Manda. Kita nggak bisa hidup sendirian ya. Bahkan waktu Tuhan menciptakan Adam itu kan belum berdosa saat itu. Tuhan bilang nggak baik kalau dia sendirian. Ayo, yang masih sendirian, masih jomblo, enggak. Maksudnya gini, nggak baik buat kita kalau kita sendirian. Karena even Adam pun yang belum berbuat dosa saat itu, Tuhan bilang nggak baik kalau dia sendirian. Untuk menggenapi rencana Tuhan butuh orang lain. Ya, Manda baru melewati kurang lebih 1 tahun lebih nih hampir 2 tahun ini. Dan sekarang pun dia masih ada hal-hal yang nggak oke. Tapi it's okay, ngerti ya? Selama kita terus bawa diri kita itu kepada Tuhan, kita akan terus diproses oleh Tuhan, dan cuma Tuhan yang bisa tentukan sembuh atau enggak. Ya nggak sih? Kita kan suka bilang ya, wah gue udah move on ya dari mantan gue udah healing nih, gue udah sembuh. Ya mungkin kita merasa oke karena belum ketemu triggernya, belum ketemu pemicunya. Tapi ketika itu muncul, ya nggak apa-apa. Ketika muncul pemicunya, ya nggak apa-apa. Namanya proses di dalam Tuhan itu proses seumur hidup. Perjalanan bersama dengan Tuhan itu perjalanan seumur hidup. Jadi kalau ada perasaan-perasaan yang nggak baik muncul, ya udah, oh Tuhan ternyata aku masih belum move on. Ya ternyata aku masih belum terima ayah pergi. Ya nggak apa-apa. Itu yang Tuhan katakan dalam Yohanes 15 ayat 2. Barang siapa yang sudah berbuah, dia akan dibersihkan supaya lebih banyak berbuah. Kalau aku kasih contoh ibarat kopi. Ya, kopi dalam cangkir, ya, kopi tubruk. Ya, kopi tubruk aja contohnya. Kopi tubruk itu sebelum kita minum pasti kita tunggu ampasnya mengendap dulu. Set, baru kita minum. Nah, gimana caranya ketika ampasnya sudah mengendap di bawah di dasar cangkir itu, gimana caranya supaya ampas itu bisa naik ke atas? Kita perlu goncang. Kita perlu aduk. Nah, sama juga dengan kehidupan kita. Ada begitu banyak ampas-ampas yang sudah terlanjur mengendap di diri kita, di hati kita. Nah, perlu goncangan untuk mengangkat ampas-ampas itu ke permukaan. Sama juga dalam kehidupan kita. Terkadang kita juga butuh keadaan yang nggak baik untuk membuat kita jadi lebih baik. Kita butuh keadaan-keadaan yang membuat pada akhirnya ampas-ampas atau hal yang nggak baik di hati kita itu keangkat ke permukaan, dan pada akhirnya Tuhan bisa bersihkan. Jadi dalam proses kehidupan kita juga, kalau masih ada hal yang nggak oke, it's okay. Yang mana? It's okay. Jalan bersama dengan Tuhan. Jangan lari dari Tuhan, tapi lari ke Tuhan. Karena kita nggak pernah bisa healing dengan cara hilang. Karena hati kita milik
Tuhan. Gitu. Manda, thank you banget, luar biasa. Ada satu pertanyaan lagi, Man. Gua dari tadi penasaran sebenarnya, pengen tanya ke lu. Itu batu hitam beli di mana? Ambil dari kamar mandi. Ini batu yang ngalahin gue lihat ya, Daud ya. 5 batu licin kayaknya itu ya. Enggak. Thank you sekali lagi teman-teman, tepuk tangan buat Manda. Wow. Aku sangat diberkati banget dengan kehidupan Manda. Jadi buat teman-teman, kamu nggak sendirian, masih dalam perjalanan, masih ada perasaan yang nggak oke, it's okay. Tetap maju bersama dengan Tuhan. Nah, aku mengingatkan kembali kepada teman-teman semua, program Titik Koma ini hadir di aplikasi GoPlay ya, setiap hari Jumat jam 5 sore. Jadi teman-teman bisa saksikan program Titik Koma ini di aplikasi GoPlay setiap hari Jumat jam 5 sore. Dan juga teman-teman bisa menyaksikan program Titik Koma ini di YouTube channelnya Pijar TV dan juga Muda TV. Ya, dan juga aku mengingatkan buat teman-teman semua, teman-teman yang rindu, curhat dong, ya curhat dong Mama Manda. Ya curhat dong teman-teman yang mau curhat misalnya ke tim dari Pijar TV atau Muda, teman-teman bisa curhat di nomor ini. Atau teman-teman juga yang mau didoakan, bukan diduakan ya, silakan ketik ya permohonan doa kalian, nanti tim dari Muda dan juga dari Pijar akan mendoakan kalian. Dan juga aku mau ingatkan juga buat teman-teman, ya tadi Manda bilang, ya jangan sendirian. Artinya kita butuh komunitas. Ya, dalam pertemuan kita dalam Tuhan kita butuh 3 hal. Kita butuh Tuhan, jelas kita butuh firman Tuhan, tapi kita juga butuh keluarga Tuhan. Makanya di gereja kami, Muda menjadi utuh dan asli, kita hadir di Indonesia. Muda untuk Indonesia. Dan khusus buat teman-teman yang ada di 5 kota ini, yaitu kota Bali, di kota Ambon, di kota Kupang, di kota Papua, dan juga di kota Manado, Muda hadir di sana semua sebagai komunitas untuk menjadi rumah buat kalian semua yang rindu punya keluarga Tuhan. Jadi nanti teman-teman yang rindu tergabung di 5 kota itu, lihat di Instagramnya ya. Ada Muda untuk Bali, ya ada Muda untuk Kupang, ada Muda untuk Papua, ada Muda untuk Ambon, dan juga Muda untuk Manado. Dan juga buat teman-teman yang di luar dari 5 kota ini, jangan berkecil hati karena Muda untuk Indonesia hadir untuk Indonesia. Jadi buat teman-teman yang ada di luar kota, yang ada di 5 kota tadi, teman-teman bisa DM aja Instagram dari Muda untuk Indonesia. Nah, di situ teman-teman curhatlah, teman-teman bisa mau didoakan, silakan DM di situ. Dan juga kalau teman-teman lihat aku ini keren banget hari ini, tentu selain memang aku udah keren banget ya, tapi aku juga menggunakan kaos yang keren banget ya. Kalau banget biasa, kalau udah banget berarti keren banget ya. Ini kaos dari Merch by Muda ya. Jadi buat teman-teman yang pengen beli kaosnya, silakan search di Shopee ya. Di Shopee Merch by Muda, atau juga bisa follow Instagramnya Merch by Muda. Nah, di situ teman-teman bisa lihat produk-produk dari Merch by Muda. Ada kaos, ada jaket, dan juga ada kartu pemuda. Gitu. Mantap teman-teman, silakan dibeli ya. Taruh di keranjang, taruh di keranjang ya. Jangan stop taruh di keranjang ya. Langsung dibeli guys ya. Karena percuma taruh di keranjang ya. Kalau pada akhirnya tidak saudara-saudara beli. Jadi saudara-saudara semua beli ya. Oke, sekian aja. Ya, sekian hari ini. Ya, kita sangat seru banget hari ini. Sekali lagi Manda, thank you banget ya. Jadi it's okay not to be okay ya. Tapi nggak oke ya kalau terus nggak oke ya, Man ya. Ada pengejaran di situ ya. Sekali lagi thank you, tepuk tangan teman-teman semua buat Manda. Wah, luar biasa banget testimoninya hari ini. Dan sampai ketemu di program Titik Koma selanjutnya. Jangan kasih titik kalau Tuhan mau kasih koma. Yeay, God bless you guys. I love you. Jangan kasih titik kalau Tuhan mau kasih koma.